Pernahkah kamu mengunjungi sebuah hutan atau laut untuk berwisata? Kamu mungkin akan melihat barisan pepohonan yang lebat, pohon yang tumbuh merambat, rumput, semak belukar, ataupun hanya laut lepas. Ada juga hewan yang berjalan di darat, berenang, dan udara seperti burung, ikan, serangga, dan masih banyak yang lainnya. Bukan hanya itu, di situ pasti terdapat tanah, pasir, udara, air, dan cahaya matahari. Itu semua adalah bagian dari ekosistem. Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup atau biotik dan benda-benda tak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Komponen biotik adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai mikroorganisme yang tidak terlihat. Sedangkan komponen abiotik adalah cahaya matahari, air, udara, bebatuan, dan tanah. Komponen biotik tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor ikan. Populasi adalah kumpulan individu yang sejenis, misalnya populasi ikan. Komunitas adalah kumpulan populasi yang hidup di suatu tempat. Misalnya dalam suatu kolam terdapat populasi ikan, populasi teratai, dan populasi ganggang. Dua jenis makhluk hidup di dalam ekosistem dapat saling berinteraksi satu sama lain. Kompetisi adalah persaingan dua makhluk hidup. Contohnya, persaingan singa dan hyena untuk memperebutkan makanan. Predasi adalah interaksi di mana salah satu makhluk hidup memakan makhluk hidup yang lainnya. Contohnya, singa yang memakan zebra. Simbiosis mutualisme adalah interaksi yang saling menguntungkan. Contohnya, interaksi bunga dan lebah. Bunga untung karena dibantu penyerbukannya, sedangkan lebah untung karena mendapatkan madu dari bunga. Simbiosis parasitisme adalah interaksi yang merugikan salah satu pihak, sedangkan yang lainnya diuntungkan. Contohnya, interaksi benalu dan pohon mangga. Benalu untung karena mendapatkan makanan dari pohon. Sebaliknya, pohon mangga rugi karena makanan diambil benalu. Simbiosis komensalisme adalah interaksi yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Contohnya, interaksi anggrek dan pohon. Anggrek untung karena mendapatkan posisi baik dengan menumpang tumbuh di kulit pohon, sedangkan pohon tidak dirugikan ataupun tidak diuntungkan. Terdapat dua jenis ekosistem. Yang pertama, ekosistem alami. Ekosistem alami terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya hutan, sungai, dan laut. Ekosistem buatan sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya kolam dan sawah. Ekosistem juga dikelompokkan menjadi ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem darat ada banyak contohnya. Yang pertama, ekosistem hutan hujan tropis yang memiliki curah hujan tinggi dan lembab. Jenis hewan dan tumbuhan di hutan ini sangat beragam. Yang kedua, ekosistem sabana, yaitu rumput yang diselingi dengan pohon palem. Yang ketiga, ekosistem padang rumput, yaitu area rumput yang luas dan diselingi dengan semak. Keempat, ekosistem gurun atau padang pasir yang kering dan panas. Kelima, ekosistem taiga yang biasanya tersusun dari satu jenis tumbuhan seperti cemara atau pinus. Yang keenam, ekosistem tundra yang dingin dan hanya bisa ditumbuhi oleh lumut. Ekosistem air juga banyak jenisnya. Yang pertama, ekosistem air tawar, contohnya danau, kolam, dan sungai. Yang kedua, ekosistem air asin, contohnya terumbu karang dan laut dalam. Dan yang ketiga, ekosistem air payau adalah peralihan antara air tawar dan air asin, contohnya ekosistem muara sungai dan teluk pantai. Nah, karena kalian telah mengetahui jenis-jenis ekosistem, mari kita bahas pada ekosistem mangrove. Ekosistem adalah hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Di hutan mangrove ada tumbuhan, hewan, air, tanah, dan cahaya matahari yang saling berhubungan. Semua ini membentuk sistem kehidupan yang seimbang. Ekosistem mangrove tersusun atas dua komponen, yaitu biotik dan abiotik. Biotik artinya makhluk hidup, seperti pohon mangrove sebagai produsen, ikan dan burung sebagai konsumen, serta bakteri sebagai dekomposer. Sedangkan abiotik adalah benda tak hidup, misalnya air laut, tanah, cahaya matahari, udang, dan pasang surut air laut.
Energi di ekosistem mengalir dari matahari ke tumbuhan, lalu berpindah ke hewan melalui rantai makanan. Rantai makanan dalam ekosistem mangrove adalah proses perpindahan energi dari satu organisme ke organisme lain melalui hubungan makan dan dimakan yang terjadi di lingkungan hutan mangrove. Ekosistem mangrove menyediakan habitat bagi berbagai jenis makhluk hidup, mulai dari produsen hingga konsumen tingkat tinggi. Pohon mangrove adalah salah satu jenis tumbuhan yang berperan penting sebagai produsen. Daun, ranting, dan akar mangrove yang gugur menjadi bahan organik atau detritus yang menjadi sumber makanan bagi berbagai organisme seperti bakteri, plankton, dan invertebrata kecil. Konsumen primer adalah organisme yang berada pada tingkat trofi kedua dalam rantai makanan. Mereka adalah organisme herbivora atau detritivora yang memakan daun mangrove, alga atau detritus. Contohnya yaitu kepiting bakau, siput mangrove, udang, dan cacing polychaetae. Konsumen sekunder adalah organisme yang berada pada tingkat trofi ketiga dalam rantai makanan. Mereka terdiri dari organisme karnivora kecil yang memangsa konsumen primer. Contohnya adalah ikan predator kecil seperti ikan gelodok dan burung air seperti burung bangau. Konsumen tersier adalah organisme yang berada pada tingkat trofi keempat dalam rantai makanan. Yang memakan konsumen sekunder, mereka sering disebut sebagai predator puncak karena berada di puncak rantai makanan dan tidak memiliki pemangsa alami. Contohnya yaitu elang laut, ikan barakuda, dan buaya. Bakteri pengurai di ekosistem mangrove mengurangi bahan organik mati seperti daun dan sisa-sisa organisme menjadi senyawa sederhana yang dapat digunakan kembali oleh produsen. Mereka memainkan peran penting dalam daur ulang nutrisi seperti karbon, nitrogen, dan fosfor yang mendukung kehidupan tanaman mangrove dan organisme lainnya. Bakteri ini terbagi menjadi dua jenis yaitu aerob dan anaerob. Terdapat diagram rantai makanan pada ekosistem mangrove di mana produsennya terdapat mangrove sendiri, lalu produsen satunya itu terdapat ikan kecil dan udang, dimakan oleh konsumen dua yaitu ikan-ikan pemakan udang dan ikan kecil, dan terdapat konsumen tiga yaitu burung pemakan ikan serta ikan besar, dan terdapat bakteri pengurai. Ekosistem mangrove juga bisa dipelajari lewat fisika loh. Misalnya, speedboat bergerak karena gaya dorongan dari mesin. Saat bergerak, air di sekitar perahu terdorong sehingga menimbulkan arus kecil. Perubahan ini dapat mempengaruhi makhluk hidup di sekitar mangrove, misalnya ikan yang menjauh atau burung yang terbang karena terganggu. Bumi juga memiliki peran yang besar, di mana rotasi bumi menyebabkan siang dan malam yang mempengaruhi aktivitas hewan di mangrove. Ada yang aktif mencari makan siang hari, ada yang bersembunyi di malam hari, pasang surut air laut karena gravitasi bulan dan matahari membawa nutrien, memberi makan tumbuhan dan hewan sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem. Dari ilmu biologi, fisika, hingga ilmu bumi, semua saling terhubung di ekosistem mangrove. Mari kita jaga kelestariannya karena mangrove adalah rumah bagi ribuan makhluk hidup dan juga laboratorium alam untuk kita belajar.